Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bu Istiqomah dan juga Bu Yulia. Pada hari ini bertepatan di tanggal 25 Maret 2023, kita akan mengadakan coaching gitu ya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum melakukan coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan dulu saya, Irfan Agung Nugroho sebagai observer, kemudian Ibu Yulia Dwi sebagai coach, serta Ibu Istiqomah sebagai coach. Sebelum coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, kita sudah mengenal bahwasanya ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama, nanti saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan hari ini, di mana alur tirtanya mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Harapannya nanti akan tampak pada kegiatan coaching pada hari ini. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coaching, yaitu rubrik yang digunakan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Nah, terima kasih Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah pendengar aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu. Berarti ada 3 konsep coaching, Bu, yang akan dikembangkan Oke. pada coaching kita hari ini. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya, Bu? Dari ketiga konsep tersebut, saya ambil yang satu yaitu yang spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa Oke. indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu? Indikator ketercapaian Eh, yang ingin dicapai gitu. Oke. Harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Isti sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu, Pak? Oh gitu nggih, Bu. Jadi ada 2 harapan di mana panjenengan nanti bisa memberikan atau mendapatkan, bukan memberikan ya, tapi bersama-sama dengan Koji mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koji. Kemudian yang kedua, memunculkan ide-ide baru untuk pembenahan atau perbaikan. Gitu, Bu, nggih. Oke. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Bu Yulia dan juga Bu Isti, di mana saya nanti akan observasi, bagaimana pelaksanaan coaching itu, kemudian Bu Yulia sebagai coach, sedangkan Bu Isti sebagai coach. Monggo, jadi pelaksanaan coaching bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Wah, hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya? Bu Isti, Nggih, untuk nggih, saat sehat ini, Alhamdulillah. ya, untuk saat ini saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa hal tentang pertemuan hari ini. Kira-kira pertemuan hari ini Bu Isti pengen seperti apa ya, Bu?
Gini loh Bu, sebenarnya saya punya masalah dan saya kepingin cerita kepada Ibu. Dan nanti semoga mendapat solusinya Bu. Oke, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya Bu ya, memecahkan permasalahan Ibu. Kemudian ide-ide baru dari permasalahan Ibu. Masalahnya apa ya Bu ya? Iya, gini loh Bu, akhir-akhir ini pada siswa semangat belajarnya menurun Bu. Siswa kurang antusias, dan ini terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajarnya ada yang melamun, ada yang bermain HP, ada yang bercanda sendiri, ada yang tiduran, saat mengerjakan tugas malah main game. Saat saya memberikan tugas di rumah, tugas tidak dikerjakan. Dan hanya 60% yang mengumpulkan tugasnya. Begitulah, Bu. Berarti Bu Isti sekarang menghadapi siswa di kelas kurang antusias atau kurang semangat peserta didiknya ketika mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Kira-kira dari pandangan Bu Isti penyebabnya apa ya Bu? Beberapa anak kok kurang antusias dalam pembelajaran? Iya, Bu. Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang membuat siswa yang saya semangatnya menurun dan kurang antusias, yang pertama adalah tidak menyukai pelajaran IPA karena menganggap pelajaran IPA itu sulit. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan di kelas sepertinya membosankan, terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah dan cerita di depan kelas. Dalam pembelajaran di kelas tidak memakai media pembelajaran. Dan yang ketiga, saya tidak memperlihatkan kesiapan belajar siswa di kelas. Sehingga itu yang membuat siswa kurang antusias dalam belajarnya. Oke, berarti Bu Isti sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, yaitu siswa kurang semangat dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran. Saya yakin Bu Isti pasti bisa mengatasi masalah ini. Tentunya Bu Isti pernah mengikuti pelatihan tentang membuat media pembelajaran ya Bu? Atau mungkin tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, atau mungkin diklat lainnya. Kira-kira pernah nggak Bu mengikuti pelatihan seperti itu Bu? Iya pernah Bu, saya mengikuti diklat online beberapa kali Bu. Salah satunya diklat nasional yang diadakan oleh Guru Inovatif Indonesia tentang pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. Pemanfaatan Canva untuk soal, membentuk game, diklat pembelajarannya aktif, kreatif, dan menyenangkan Bu. Nah, Ibu pernah mengikuti diklat nasional di Guru Inovatif Indonesia. Tentunya ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi Ibu. Kira-kira pas mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa saja yang Ibu dapatkan ya Bu ya? Iya, seingat saya materi yang saya dapatkan yaitu kiat menjadi guru inovatif, media yang digunakan, yang kreatif melalui Canva. Dan di Canva juga tersedia fitur membuat game edukatif loh Bu. Nah, dari hasil workshop yang Ibu ceritakan tadi, bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dengan pembelajaran yang kreatif dalam pembelajaran, Ibu bisa loh menggunakan metode pembelajaran yang variatif, media yang digunakan menarik bagi siswa, supaya siswa tertarik dalam pembelajaran. Tadi yang diikuti diklat tadi
Canva untuk media pembelajaran juga ya, Bu ya. Nah, Iya, yang Ibu ikuti itu di workshop guru inovatif itu ya, Bu ya. iya, Bu. Nah, kalau dari rentang nilai angka 1 sampai 10 tingkat antusias dalam pembelajaran matematika kira-kira di angka 6, Bu. Di angka 6 ya, Bu. Mungkin alternatif yang bisa digunakan dengan menjadi guru kreatif dalam pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan media yang menarik bagi siswa. Kira-kira hambatan menjadi guru kreatif apa ya, Bu? Mungkin untuk media yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa, hambatannya kan sinyalnya, Bu. Kadang sinyalnya keluar. Jadi, ya itu kurang bagus sehingga koneksi ke internet terganggu. Saat mempraktekkan kepada siswa, membuat media YouTube menjadi tidak lancar karena sinyal begitu loh, Bu. Karena sinyalnya itu loh, Bu, kadang-kadang itu yang membuat hambatan. Dari gambaran yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira Ibu mengatasi kendala yang Ibu alami tersebut, salah satu solusinya bagaimana ya, Bu? Kalau menurut saya akan mempraktekkan apa yang saya dapat saat pelatihan workshop untuk mempraktekkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karena terkendala sinyal, saya harus mendownload media pembelajaran dari YouTube atau Google di rumah. Sehingga di depan siswa, saya bisa langsung mengoneksikan ke LCD tanpa adalah kendala sinyal internet. Saya mungkin juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menambahkan ide-ide kreatif supaya anak antusias dalam belajar. Selain itu, juga meminta bantuan orang tua di rumah untuk memantau perkembangan belajar dari siswa dari rumah. Begitu, Bu. Ya, oke. Jadi Ibu sudah tahu solusi dari permasalahan Ibu tersebut. Kira-kira ya Bu ya, jika sudah mengetahui solusinya nanti, target untuk anak-anak biar bisa semangat lagi di antara angka 1 sampai 10. Ibu kepingin di angka skala berapa ya Bu? Kalau harapan saya itu di angka 80 sampai 90 itu saja sudah luar biasa loh, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu, antara 80 sampai 90% ya Bu. Hingga 100 mungkin. Bu, insya Allah Bu Isti pasti bisa untuk mewujudkan strategi yang diterapkan tadi. Kan awalnya 6, kemudian menjadi 8 sampai 9. Nah, strategi yang diterapkan itu apa saja ya Bu? Mungkin strategi yang saya terapkan yang pertama yang saya lakukan adalah siswa selalu berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Saya akan melakukan ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat siswa, kemudian memberikan absensi. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media yang menarik bagi siswa. Selain itu juga berkolaborasi dengan rekan di sekolah supaya saya bisa mendapatkan saran kritik yang membangun dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang saya lakukan supaya lebih baik lagi. Mungkin itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Dari memberikan persepsi, ice breaking, metode pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang menarik bagi siswa, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira strategi ini membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu?
Kira-kira saya mencoba dalam 2 minggu. Nanti jika strategi ini berhasil, saya akan mencoba di pelajaran selain matematika di kelas Kira-kira supaya 2 minggu ya, Bu, enggak 2 minggu. dalam melaksanakan strategi ini ya, Bu. Enggak. Untuk Untuk 2 dua minggu minggu ini, kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Siapa ya, Bu? yang pastinya saya selaku guru kelas, siswa di kelas saya dan rekan guru dan orang tua siswa. Mudah-mudahan bisa berhasil ya, Bu. Saya tunggu perkembangannya 2 hari lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian, harapan, perasaan setelah kegiatan coaching ini apa ya, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang karena permasalahan saya hadapi mulai menemukan solusi setelah kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan permasalahan segera teratasi dan siswa belajar dengan semangat antusias di dalam kelas. Alhamdulillah. Saya tunggu lagi beritanya nanti di lain waktu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil dalam menjalankan rencana yang kita bahas tadi. Cukup dari saya ya, Bu. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang akan saya sampaikan dari kegiatan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta, alhamdulillah saya mengamatinya sudah tampak semuanya, gitu ya. Mulai dari yang pertama, kedua, kemudian ketiga sampai tanggung jawab itu semuanya sudah nampak. Di checklist saya semuanya sudah kami centang ini. Dimulai dari tujuan coachingnya tadi sudah tampak juga di awal. Kemudian ada indikator permasalahan. Bu Istiqomah tadi sudah menceritakan, juga sudah tampak. Kemudian rencana aksi yang disampaikan sama Koci, apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik juga yang dikasihkan sama seorang coach, yakni Bu Yulia, tadi juga sudah nampak. Kemudian tanggung jawab juga sudah tampak. Jadi bisa disimpulkan untuk alur tirta semua sudah tercapai gitu nggih Bu ya. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Yulia ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Menurut saya, pengamatan saya tadi juga sudah nampak bahwa tadi Bu Yulia sudah memberikan beberapa pertanyaan gitu ya, beberapa pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut dapat memberikan solusi dan memunculkan jawaban atau potensi dari Koci, yakni Bu Istiqomah dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama tadi untuk Bu Is, ya, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi sudah tampak? Untuk saya itu Terima kasih, Pak. pengembangan yang sudah nampak itu potensi untuk anak bisa dikembangkan lagi. Mungkin itu, Pak. Sudah itu. Jadi potensi untuk anak sudah nggih. Padahal tadi kan sampean berdasarkan pengamatan ya. Jadi untuk mengaktifkan anak kembali tadi beberapa ide-ide baru yang sudah dimunculkan mulai dari apersepsi, ada ice breaking juga gitu nggih. Kemudian ada metode-metode pembelajaran yang variatif, media pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Itu kalau tidak salah pengamatan saya tadi ada di situ nggih. Nah, sekarang pertanyaan untuk coach atau Bu Yulia. Nggih. Tadi nggih, Bu Yulia kan sudah menjadi coach ya. Perasaan Iya, menjadi Pak. coach seperti itu tadi, bisa diceritakan Bu, perasaannya gimana Bu? Terima kasih Pak. Tadi
Saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Istiqomah selaku Koji. Kemudian selanjutnya saya di coaching selanjutnya saya bisa meningkatkan kompetensi Koji yang lain seperti pendengar dan kehadiran penuh. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Nggih, terima kasih Bu Yulia. Tadi kalau tidak salah ada jangka waktu 2 minggu ya untuk melihat perbaikan kelas yang ada di Bu Istiqomah gitu. Sehingga pembelajaran yang diharapkan, pelayanan kepada siswa juga menjadi lebih baik 2 minggu ke depan. Kalau tidak salah seperti itu, nggih. Baik, Bu Yulia dan juga Bu Istiqomah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin waktu sudah cukup, ya. Terima kasih atas latihan coaching pada hari ini. Saya ucapkan selamatlah kepada Bu Yulia selaku coach dan juga Bu Istiqomah sebagai coach gitu. Dari saya, bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-temanku semua, Pak Irfan, Bu Istiqomah. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya akan memperkenalkan dulu. Saya sebagai pengamat, Pak Irfan sebagai coaching, dan Bu Isti sebagai coach. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama, saya akan amati, yaitu alur Tirta pada kegiatan hari ini, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach pada rubrik digunakan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Pak, pada kesempatan ini, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, Bu Yulia. Pada latihan coaching kali ini, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, mengenai presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, sebagai pendengar aktif. Dan juga yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu, Bu. Berarti ada 3 konsep coaching, ya Pak, yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga konsep tersebut, mana yang spesifik ingin diobservasi ya Pak? Mungkin dari ketiga konsep tadi, saya akan mengambil 1 gitu ya Bu. Jadi yang diobservasi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Oke. Selanjutnya, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa ya Pak yang diinginkan? Secara garis besar, saya sebagai coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Kemudian nanti mungkin sharing, diskusi sama coach itu nanti untuk memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Pak Irfan sebagai coach, kemudian Bu Isti sebagai coach, gitu ya Pak ya?
Nggih, Bu. Dari kegiatan ini, Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan serta ingin memunculkan ide-ide baru. Begitu nggih, Pak nggih? Iya, benar sekali, Bu. Oke. Kalau seperti itu, waktu selanjutnya monggo saya berikan kepada Pak Irfan dan Bu Isti. Monggo, Pak. Nggih, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Istiqomah. Waalaikumsalam, Bapak Irfan. Ngapunten, Bu Is, nggih. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Monggo. Jadi, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Jadi, begini nggih, Bu Istiqomah ya. Kenapa ya? Akhir-akhir ini saya sendiri itu merasa bahwasannya murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah yang mengerjakan tugas itu ya bisa dikatakan sangat sedikit sekali, Bu. Hanya 50% kalau tidak salah. Seperti itu ya, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Irfan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti hari ini? Jadi saya pengen sharing gitu ya, Bu, dengan jenengan pada siang hari ini. Pokoknya saya berharap nantinya ada solusi atas permasalahan yang saya sebutkan tadi di mana anak-anak yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan anak yang secara kuantitas pengerjaan tugasnya itu hanya di bawah 50% gitu ya, Bu. Menurut Bapak Irfan, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak Irfan? Kalau boleh saya ingat-ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu ya, Bu ya. Yang pertama, pembelajaran saya sendiri mungkin sepertinya sedikit membosankan karena saya mengajar di komputer gitu ya, Bu. Jadi mungkin terlalu monoton. Di mana kalau saya di pembelajaran komputer itu saya yang terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya mempraktekkan seperti itu. Dan yang kedua, mungkin tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya tersebut, Bu. Oh, begitu nggih, Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak nantinya? Kalau masalah itu, menurut saya, murid-murid pasti nggih menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan. Intinya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan yang jelas menyenangkan itulah, Bu. Ya, kalau begitu benar banget, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, mungkin pembelajaran harus student center ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nanti di pembelajaran itu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran tentunya, Bu. Kemudian ya mungkin ketika hilangnya fokus anak-anak, sudah jam-jam rawan gitu, ketika siang hari, pas lapar juga, mungkin saya juga bisa melakukan ice breaking gitu ya, Bu. Atau game-game supaya pembelajaran lebih menarik dan mengembalikan fokus lagi untuk anak-anak melaksanakan pembelajaran. Gitu kayaknya, Bu. Oh, begitu nggih, Pak. Lalu, Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya.
Karena itu tadi Bu, kalau saya di komputer, apalagi komputer akuntansi, tugasnya itu selalu berbendel-bendel Bu. Satu anak itu bisa ya 2 sampai 3 bendel, satu bendel isinya di kisaran 40 halaman gitu nggih. Dan di situ banyak pertanyaan, banyak SOP yang harus dikerjakan anak-anak, instruksi kerjanya. Dan ya kadang saya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin ya Bu ya. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas nggih Pak? Sementara saya itu biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Yang ada di perpustakaan kami mengenai ya komputer akuntansi tentunya. Adakah sumber belajar selain buku teks Pak? Saya pikir banyak ya Bu. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak generasi Z itu sudah familiar banget ya sama yang namanya internet. Mungkin sumber belajar bisa juga dari video YouTube, artikel yang ada di blog, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan ilmiah di internet tentunya ya Bu. Atau sekarang juga bisa anak-anak itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi tren ya Bu. Generasi Z kok ya. Itu mungkin seperti TikTok atau Reels, kemudian juga Facebook, dan sebagainya, Bu. Nah, betul sekali itu Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya, Pak. Gitu nggih Bu ya. Jadi di rencana aksi saya nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yang pertama nggih, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan terlebih dahulu jelasnya nggih. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, kemudian kita juga bisa menggunakan IG, intinya browsing-browsing gitu nggih. Kemudian mungkin yang bisa saya terapkan yang kedua yakni memberikan tugas yang tidak terlalu banyak tapi secara kualitas ya ada isinya gitu nggih. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi saya juga harus menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi jelasnya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Contohnya menggunakan bentuk drama, bisa juga dari lagu, puisi, pantun, laporan digital, presentasi, bisa video, dan lain sebagainya. Wah, keren Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, di mana nanti di situ menggunakan banyak sumber belajar, Bu, tentunya untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti yang saya utarakan tadi di atas, dari berbagai macam sumber belajar, mereka dibebaskan untuk memilih mana yang disenangi. Seperti itu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya sesuai harapan Bapak. Iya, terima kasih Bu Is atas waktunya sharing. Ternyata permasalahan yang saya hadapi di kelas itu juga luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih jenengan tadi sudah menggiring saya mencari solusi gitu nggih. Dengan harapan kita semua nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terus setelah di coaching oleh saya itu perasaan Bapak gimana guys sekarang?
Terima kasih atas praktek Assalamualaikum coachingnya oleh Bapak warahmatullahi Irfan sebagai wabarakatuh. coach Salam dan sehat Ibu buat teman-temanku Istiqomah semua. sebagai coach. Kak Ivan dan Bu Namun Yulia. ada Pada hari beberapa ini kita pertanyaan akan mengadakan kepada latihan coach. coaching. Namun Sebelum sebelumnya melakukan ada latihan pertanyaan yang harus coaching, saya ada sampaikan beberapa dari kegiatan hal coaching yang tadi. perlu saya Secara sampaikan. garis Saya besar sendiri untuk tirtanya sebagai sudah tampak pengamat semuanya. dan Bapak Irfan sebagai coach Di dan checklist Ibu saya Yulia sebagai semuanya coaching. sudah saya centang. Sebelum Dimulai dimulai, dari ada tujuan pertanyaan yang saya coaching sampaikan kepada sudah coaching tampak di awal berkenaan tadi. dengan Kemudian kompetensi indikator seorang coach. permasalahan Pada juga sudah tampak. pertemuan kali ini Kemudian ada rencana beberapa aksi rubrik tadi yang juga akan saya tampak. gunakan. Tanggung Yang jawabnya pertama juga yaitu tampak. saya Dan untuk amati alur adalah tirta tirta. semua Pada sudah kegiatan hari tercapai. ini yaitu Kemudian yang tujuan, kedua, di awal identifikasi, tadi rencana aksi, Pak dan Irfan tanggung sebagai jawab. coach Semoga ingin nanti mengembangkan akan tampak pada kegiatan kompetensi coaching pertanyaan hari ini. berbobot Yang, tadi juga yang sudah kedua tampak yaitu bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sudah coach memberikan Bapak Irfan. pertanyaan berbobot. Rubrik yang digunakan Yaitu pada Bu sesi kali Istiqomah ini, sudah kalau boleh memberikan tahu pertanyaan Pak, berbobot kepada pada kesempatan kali ini Pak Irfan, kompetensi serta coaching yang sudah akan muncul dikembangkan apa Pak? jawaban-jawaban serta Oke, potensi baik. dalam Terima kasih Bu Istiqomah dalam pada menyelesaikan sesi masalahnya. coaching pada Nah, kali untuk ini. Ada pertanyaan beberapa pertama kepada kompetensi Bapak yang ingin saya Irfan, kembangkan. Yang setelah pertama melakukan mengenai coaching tadi, kehadiran penuh, apa yang yang menjadi kedua mengenai pendengar indikator aktif, dan juga ketercapaian mungkin yang pengembangan yang ketiga tadi sudah tampak? Monggo bisa Bapak Irfan, bagaimana? dikompetensi untuk mengajukan Oke, pertanyaan-pertanyaan baik. yang berbobot. Terima Itu kasih. Bu Yulia. Sesuai komitmen saya Oke, tadi berarti ketika pada waktu kesempatan praktek kali coaching ini gitu Bapak ya, Irfan sebagai di coach mana dan Ibu permasalahan saya Yulia tadi sebagai coaching ada dua, ingin mendapatkan anak-anak yang solusi kurang dari antusias dalam permasalahan menerima serta pembelajaran memunculkan dan ide-ide juga baru. secara Oke, waktu selanjutnya kuantitas yang saya mengumpulkan berikan tugas kan kepada gitu ya. Pak Irfan dan Bunda Dari Yulia. situ Monggo. saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan gitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga Assalamualaikum murid-murid warahmatullahi tadi belajar wabarakatuh. sesuai dengan Salam bakat dan sehat minatnya, buat atau teman-temanku bisa semua. diistilahkan yang Pak pembelajaran Irfan dan Bu berdiferensiasi gitu Yulia. nggih. Pada Jadi hari ini nanti kita akan mengadakan tanpa ada unsur latihan paksaan coaching. anak-anak belajar. Sebelum Saya melakukan serahkan mereka latihan mau belajar coaching, seperti ada apa sampai beberapa nanti hal yang mendemonstrasikan, perlu saya kemudian sampaikan. menghasilkan Saya sebuah produknya itu sendiri juga terserah sebagai dari anak-anak. pengamat Itu mungkin Bu Yulia. dan Nggih. Bapak Irfan Terima kasih Pak sebagai Irfan. Nah, coach tadi Bu dan I Ibu sudah Yulia menjadi sebagai coach coaching. dan sudah tahu Sebelum perasaannya dimulai, menjadi ada coach ya Bu ya. pertanyaan yang saya Tadi juga sampaikan sudah kepada mengembangkan coaching potensinya dalam berkenaan dengan mengembangkan kompetensi kompetensi seorang coach, coach. yaitu Pada memberikan pertemuan pertanyaan kali berbobot ini kepada ada coaching. beberapa Untuk rubrik coaching yang akan yang datang. akan saya gunakan. Kira-kira Yang pertama apa yaitu kompetensi saya yang akan amati dikembangkan adalah berdasarkan tirta. Pada kegiatan kegiatan coaching hari hari ini ini? Monggo, yaitu Bu Istiqomah. tujuan, Kalau menurut saya identifikasi, yaitu Bu, rencana tiga aksi, kompetensi dan itu tanggung yang pertama jawab. adalah kehadiran Semoga penuh, nanti akan yang tampak kedua pada sebagai kegiatan coaching pendengar yang hari lebih ini. aktif Yang, lagi, yang kedua terus yang yaitu ketiga kompetensi yang mengajukan dimiliki pertanyaan oleh yang coach berbobot. Bapak Irfan. Begitu Bunda. Rubrik yang digunakan pada Terima kasih sesi Bu kali ini, kalau boleh Istiqomah. tahu Pak, Mungkin waktunya pada sudah kesempatan cukup. kali ini Kita sudah latihan kompetensi bersama. coaching yang akan dikembangkan apa Pak? Saya kira Nggih, latihan baik. coaching Terima hari ini sudah kasih cukup. Bu Saya Istiqomah. ucapkan selamat Pada kepada Bu Istiqomah, sesi Pak coaching Irfan pada kali ini sudah ada melalui beberapa kegiatan kompetensi kita hari yang ingin ini. saya Akhir kembangkan. kata, Yang pertama wassalamualaikum mengenai warahmatullahi kehadiran penuh, wabarakatuh. yang kedua mengenai Waalaikumsalam pendengar warahmatullahi aktif, dan wabarakatuh. juga Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat tempat-tempatku semua, Pak Irfan dan Bu Yulia. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya sendiri sebagai pengamat dan Bapak Irfan sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coaching.
Sebelum dimulai, ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada Coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu saya amati adalah Tirta. Pada kegiatan hari ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach Bapak Irfan. Rubrik yang digunakan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu Pak, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Istiqomah. Pada sesi coaching pada kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mengenai pendengar aktif, dan juga mungkin yang ketiga bisa dikompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, berarti pada kesempatan kali ini Bapak Irfan sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Irfan dan Bunda Yulia. Monggo. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf. Bagaimana ini kabarnya, Bu Yulia? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, saya juga alhamdulillah ini juga saya gitu ya. Bu Yulia, gimana? Nggih, pripun Pak? Iya, saya juga alhamdulillah sehat ini. Gimana? Mohon maaf mengganggu waktu jenengan, Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Kebetulan ya hari ini saya agak sedikit longgar ini, nggih. Kenapa, Bu? Kok tumben gitu ya? Tapi kelihatannya jenengan ada masalah yang penting ini ingin dibicarakan, ya? Iya. Gini, Pak, masalah saya di kelas itu ada salah satu siswa yang masih ditungguin mamanya, Pak. Dan setiap ditinggal mamanya, dia selalu menangis. Saya ingin anak tersebut bisa lebih mandiri, Pak, tanpa ditungguin mamanya seperti yang lain, Pak. Oh, jadi itu yang membuat Bu Yulia sedikit risau, nggih. Jadi di kelas jenengan itu ada salah satu siswa yang belum mandiri, di mana siswa tersebut ditungguin mamanya di dalam kelas. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira jenengan inginnya anak tersebut itu gimana, Bu? Saya ya inginnya anak tersebut lebih mandiri, Pak. Tidak ditunggu mamanya lagi. Oh, begitu, nggih. Jadi di akhir diskusi kita nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak. Saya ingin siswa tersebut mandiri, tanpa ditunggu mamanya lagi, seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut Ibu, anak yang sudah mandiri itu seperti apa ya? Kalau menurut saya, Pak ya, anak mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain, Pak. Contohnya, anaknya ini kalau ditinggal mamanya,
Masih nangis, Pak. Ditinggal sekolah itu nangis, ditinggal mamanya. Oke. Jadi kalau menurut Bu Yulia, anak yang mandiri itu sudah tidak bergantung dengan orang lain, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Coba menurut Ibu, indikator anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa coba? Menurut saya, indikator anak sudah mandiri itu contohnya anak sudah berani di dalam kelas sendiri tanpa didampingi mamanya dan tidak menangis jika ditinggal mamanya. Gitu, Pak. Gitu ya Bu. Ya memang anak SD kelas 1 nggih ya. Jadi indikator yang pertama adalah anak tidak menangis jika ditinggal mamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nggih Bu. Kira-kira apa ya yang membuat anak itu menangis ketika ditinggal mamanya pulang? Mungkin mungkin ya Pak ya, dia kurang nyaman Pak dengan suasana kelas. Mungkin belum mengenal teman yang lainnya, mungkin masih malu. Juga mungkin cara mengajar saya dengan suara keras, mungkin takut Pak dengan saya Pak. Oh, gitu nggih Bu. Oke, berarti anak tersebut menangis karena tidak nyaman ya Ibu ya. Pada prinsipnya kan tidak nyaman nggih ada di kelas ya. Entah itu karena Oke, belum kenal sama temennya atau masih malu atau mungkin takut sama gurunya nggih. Eh oke, karena tidak nyaman dan belum bisa beradaptasi dengan teman dan guru-gurunya gitu nggih. Gitu Ibu ya. oke. Lanjut kira-kira eh, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa nyaman dengan lingkungan sekolah dan tidak menangis lagi tentunya kalau ditinggal sama mamanya? Kira-kira Pak, saya akan melakukan pendekatan khusus kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut tidak malu dan tidak takut kepada saya. Saya juga akan mengubah pembelajaran saya yang mungkin masih monoton, Pak. Saya masih bicara terus di depan. Mungkin saya akan mengubah pembelajaran saya menjadi lebih menarik, nyaman, dan menyenangkan, Pak. Wah, bagus sekali itu usulnya, Bu ya. Eh, jadi Bu Yulia sendiri punya rencana, kemudian ingin juga melakukan pendekatan khusus kepada siswa yang itu tadi yang belum mandiri, nggih. Nggih. Kemudian, Bu, menurut jenengan pendekatan khusus itu yang bagaimana, nggih? Saya, Pak ya, saya akan berkomunikasi secara khusus dengan siswa tersebut saat jam istirahat, Pak. Dan yang kedua, alternatifnya saya juga akan video call dengan siswa tersebut saat tidak masuk sekolah, Pak. Biar anak tersebut bisa lebih akrab dengan saya dan bisa mengenal saya lebih dekat lagi, Pak, sebagai gurunya. Wah, mantap itu Bu nggih. Berarti jenengan kan menjalin komunikasi kenyamanan dari siswa, kebutuhan siswa biar tahu gitu nggih. Apa ya? Nggih. Lebih mengikatkan ranah di emosional siswa gitu nggih. Kemudian Bu, menurut jenengan yang tadi disebutkan nggih bahwasanya pembelajaran juga monoton kan gitu nggih. Menurut jenengan pembelajaran yang monoton itu yang bagaimana nggih Bu? Pembelajaran yang monoton itu pembelajaran yang menurut saya tidak menarik, Pak. Tidak menarik, kemudian membosankan, kemudian tidak membuat anak-anak menjadi antusias, Pak, dalam belajar. Begitu ya. Nggih, Pak. Kemudian lanjut ya. Nggih. Untuk pembelajaran yang kreatif, yang nyaman gitu ya, dan menyenangkan yang diminta anak kelas 1 SD itu. Itu seperti apa menurut Bu Yulia? Kalau menurut saya, Pak ya, pembelajaran
yang kreatif, nyaman, dan menyenangkan itu adalah pembelajaran yang bisa membawa anak belajar dengan senang. Di kelas itu anak terlihat senang, tidak murung, tidak bermain sendiri, kemudian berpihak kepada murid tanpa tekanan, bebas berkreasi sesuai profil pelajar Pancasila, Pak. Wah, luar biasa itu Bu ya. Pelajar pelajar profil Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Profil Bu, itu pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila. Keren sekali itu Bu. Kemudian Ibu sudah bilang tadi kreatif seperti apa, kemudian yang nyaman seperti apa, agar pembelajaran tidak monoton itu seperti apa, kan gitu nggih Bu. Berarti kira-kira untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan, Ibu punya rencana apa? Mungkin komitmen lah, kalau boleh dibilang seperti itu. Komitmen apa sih yang ingin jenengan lakukan untuk merubah pembelajaran yang lebih baik lagi? Yang pertama mungkin ya Pak, saya akan mengintegrasikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian juga akan saya terapkan budaya positif Pak di kelas Pak. Wah, luar biasa itu nggih Bu ya. Jadi ada penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial emosional, itu luar biasa, nanti bisa itu Bu untuk menjawab yang Ibu keluhkan tadi. Kemudian Bu, dalam melaksanakan komitmen tersebut, yang tadi jenengan sampaikan ada budaya positif dan sosial emosional, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk melaksanakannya, Bu? Dalam melaksanakan komitmen tersebut, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Pak, dengan rekan sejawat juga, serta warga yang ada di sekolah saya, Pak. Gitu, luar biasa itu, Bu. Kira-kira Ibu mau menerapkannya mulai kapan? Insya Allah mulai besok, Pak. Oh, gitu. Besok ya. Semangat, Bu. Oke, Semangat, semangat. Alhamdulillah. Semoga berhasil gitu ya. Saya yakin kok dengan kemampuan Ibu, ya, potensi Ibu, Ibu pasti akan bisa melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang. Saya yakin itu, Bu. Ya, terima kasih nggih, Pak nggih. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Nanti misalkan jenengan ada waktu lagi, pengen sharing-sharing lagi, juga monggo. Ketika saya ada waktu luang, saya pasti terbuka. Sangat-sangat terbuka untuk kita sharing, untuk pembelajaran. Ya, mungkin juga pembelajaran saya kurang, nanti saya juga akan diskusi juga dengan jenengan. Tentunya seperti itu, Bu. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bapak Irfan sebagai coach dan Bu Yulia sebagai coaching. Ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Irfan sebagai coach, namun sebelumnya ada pertanyaan untuk saya sampaikan dari kegiatan coaching tadi. Secara garis besar untuk Tirta sudah tampak semuanya di checklist saya. Dimulai dari tujuan, coaching sudah tampak dari awal. Kemudian indikator permasalahan juga sudah nampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah nampak. Dan tanggung jawabnya juga sudah nampak. Untuk alur Tirta semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal, Bapak Irfan sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah sekali bahwa Bapak Irfan sudah memberi pertanyaan yang berbobot, yang dapat memberi solusi yang memunculkan jawaban. Potensi dari pertanyaan tadi. Bu Yulia sebagai coach dalam menyelesaikan masalahnya, yang pertama setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi sudah nampak?
Terima kasih Bu Isti. Indikator yang sudah tampak tadi pada pertanyaan yang efektif, Bu, menurut saya pertanyaannya tersebut yang diajukan oleh Bapak Irfan sudah pertanyaan yang berbobot. Harapan saya sehingga saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu mencari solusi supaya siswa lebih mandiri di sekolah, bisa seperti anak-anak yang lain, yaitu tidak ditunggunya mamanya lagi, Bu. Oh, benar sekali kalau begitu. Nah, untuk Bapak Irfan sudah menjadi coach dan sudah tahu perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mengembangkan potensinya dalam mengembangkan kompetensi coach, yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Untuk coaching yang akan datang, kira-kira apa kompetensi apalagi yang dikembangkan berdasar kegiatan coaching hari ini, Bapak Irfan? Nggih, baik Bu Istiqomah. Nggih, sesuai yang disampaikan di pra tadi, bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki sama coaching itu kan meliputi 3. Ada present tadi, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau mungkin pada saat sesi yang ini masih mengajukan pertanyaan berbobot, selanjutnya kegiatan coaching-coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan di 3 ranah tersebut, Bu. Mulai jadi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin, Bu, dari saya. Luar biasa, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Irfan dan Ibu Yulia. Terima kasih. Mungkin waktunya latihan coaching sudah cukup. Terima kasih atas latihan coachingnya. Saya ucapkan selamat, Bapak Irfan, Bu Yulia. Sudah hebat dan top pokoknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya.